Pusing-pusing jadinya begitu coba. Looking like your money, think about it, keep it on the rich man. Acting like Oke, jadi pertanyaan pertama, siapa saja sasaran untuk pembeli Anda dalam bisnis percetakan ini? Yang pertama pastinya yang sekolah, baik tingkat SD, sekarang SD juga banyak tugas nyetak, ketik, SMP dan SMA. Tentunya juga para mahasiswa, tapi kita lihat kan daerahnya, jadi tergantung nanti. Paling banyak biasanya itu SMP sama SMA. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa keunggulan percetakan Anda dibanding dengan percetakan yang lain, Pak? Oke, dari kami itu mulai dari jam bukanya itu lebih pagi dari kompetitor. Jadi kami awali pagi, lebih pagi, jam 6 pagi. Nah, terus tutupnya kami lebih malam sedikit, 1 jam. Jadi biasanya toko itu biasa umumnya tutup jam 9, kami tutup jam 10 malam. Untuk pertanyaan ketiga, bagaimana dengan peralatan yang Anda gunakan? Apa pernah mengalami keterbatasan peralatan? Tentunya keterbatasan itu pasti ya, soalnya makin lambat laun itu dunia percetakan makin berkembang. Tentunya kami juga harus bisa mengatasi masalah tersebut. Yang pastinya alat-alat juga khususnya untuk yang buat media cetaknya itu besar, lebih di atas F4, khususnya A3 itu kami mungkin masih belum bisa, kertas masih belum punya, tapi kami juga bisa terkadang melayani permintaan customer. Terus gangguan alat itu juga pasti ya, alat-alat elektronik itu juga sering. Alhamdulillah kami juga bisa mengatasi hal tersebut dengan cara ya di servis sendiri, diakalin sendiri, dibenerin sendiri. Bagaimana cara Anda mengatasinya? Ya, tentunya ketika sedang terjadi trouble khususnya pada alat-alat itu biasanya kalau misalkan bisa saya handle sendiri, pada waktu itu saya langsung handle, saya langsung servis, langsung benerin. Kalau misalkan ketika saya lagi nggak di toko juga pending, jadinya untuk melayani customer juga terpaksa pending. Nanti kita bilangnya bisa diambil nanti atau menyusul hari berikutnya juga. Nah, biasanya kalau yang sering kami alami itu, alhamdulillah ya, itu untungnya pada waktu toko itu sudah tutup. Nah, itu kita full repair, service alat maupun bahan-bahan itu bisa fokus di jam tutupnya toko. Akhirnya kan malam. Nah, jadi paginya sudah bisa solve, sudah bisa teratasi masalah tersebut. Kalau misalkan untuk kendala di bahan-bahan, misalkan bahan apa yang habis, ya bisa langsung kita orderkan. Sekarang kan musimnya ojol, juga terbantu juga dari itu. Untuk
pertanyaan selanjutnya, apa percetakan Anda bisa pesan secara online? Tentunya bisa ya, sekarang kan musimnya enak cetak online, buy online, bisa komunikasi, jejak komunikasinya juga tersimpan. Kalau apa namanya urgent, mungkin ada kesibukan antara si customer maupun kami juga bisa teratasi. Terus juga kalau offline juga bisa langsung ke toko gitu. Kami usahakan melayani secepat mungkin, semaksimal mungkin. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa Anda menyediakan jasa selain percetakan? Tentunya ada ya. Kita ada produk-produk yang mungkin sedikit berbeda dari dunia percetakan, mungkin handmade khususnya seperti mahar, terus hand bucket, apalagi ya, ya apa ya, oh ya, selain dari mahar, hand bucket, juga aksesoris ada. Terus yang terbaru dari produk kami ada apa namanya, yang produk yang kami jual itu ada deterjen. Minggu-minggu ini kita mulai jualan. Terus ada yang dari produk alami herbal, itu ada bunga kering, bunga asli kering. Terus apa namanya, ada produk waktu pandemi itu sangat dibutuhkan, yaitu salah satunya masker, ada sarung tangan, kaos kaki, terus pernak-pernik ulang tahun, terus apa namanya, Natal, peralatan sekolah. Tentunya insya Allah kami tersedia. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana tantangan yang Anda hadapi dalam menjalankan bisnis ini? Tentunya dari sedikit ada siklus, maksudnya itu ketika hari libur nasional untuk anak-anak sekolah itu kami juga ada problem, khususnya untuk pemasukan. Terus namanya peralatan, alat bahan-bahan yang kami jual itu agak sedikit penurunan, dan itu lama. Jadi hampir seperti halnya dalam 1 bulan bisa rata-rata bisa ramai hampir setiap hari. Kalau musimnya libur sekolah bisa sepi pada waktu libur itu. Jadi penurunannya drastis. Jadi sisanya yang selain kebutuhan yang untuk anak-anak sekolah, misalnya orang kerja melamar pekerjaan, terus orang berkendara beli masker, beli sarung tangan, terus beli peralatan yang sekiranya ya untuk sandingan di rumah kayak fedora. Jadi penurunannya itu masalahnya di omset, pastinya sangat turun ya, karena dari toko kami itu sangat berpengaruh. Jadi dari dari anak-anak sekolah itu juga sangat berpengaruh juga ya, ketika libur, karena kan nggak ada tugas, terus full liburan. Jadi produk kami yang selain school itu udah jadi lama, nanti jualannya itu lama, percetakannya juga jarang gitu. Tapi selain itu penjualan non school alhamdulillah tetap stabil, tiap harinya stabil. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan keuntungan yang diperoleh selama ini? Ya, tentunya keuntungan atau omset juga alhamdulillah itu ya lumayan lah. Kita kasarannya hampir bisa 50%-nya sampai 70% itu hasil apa. Jadi di bulan-bulan masuk sekolah itu alhamdulillah rata-ratanya kelihatan. Terus jadi dalam setahun, kita kalau bagi dalam setahun, mungkin ada 3-4 bulan itu yang sepi. Bisa dikatakan kalau sepi banget itu sampai minus antara pemasukan sama pengeluarannya besar pengeluaran. Tapi sisa
Baik, pertanyaan selanjutnya. Kerugian apa yang pernah Anda alami, Pak? Tentunya kalau kerugian itu selain kerugian alat peralatan sama kerusakan, kehilangan barang, tentunya yang paling berasa itu pastinya omset ya. Dari ada untung, ada naik, ada turun, ada rugi ya. Jadi kalau pembelajaran normal aktif itu hampir rata-rata per hari bisa kenaikannya bisa 80% sampai 90%. Jadi misalkan gambarannya itu rata-ratanya per hari bisa laba kotor ya, ini laba kotor aja itu bisa 800-900. Itu pada waktu tahun 2023. Untuk 2024 ini mungkin ada beberapa perubahan dalam pembelajaran ataupun tugas, jadi turunnya mungkin 20%. Jadi rata-rata per hari kami bisa dapat dari tahun lalu 901 juta ke atas, mungkin sehari kami rata-rata 700-600 ribu. itu laba kotor aja per shift. Jadi kami kalau di sini kan kami ada 2 shift, mungkin per shiftnya ketemunya itu 500, 600, paling sedikit 400. Nah, kalau penurunannya ketika masa liburan, libur sekolah, nah malah separuhnya lagi. Dari tahun 2023 itu paling pada waktu liburan itu cuma 200-300 pada libur sekolah. Tapi ya enggak tiap hari ya, mungkin ada beberapa hari aja. Nah, tahun 2024 ini makin sepi lagi karena penurunan dari omset laba kotornya tadi, dari tahun 2023 itu 300-200, tahun 2024 ini bisa sampai 100.000, 150 pada waktu musim liburan sekolah. Jadi kerugiannya juga drastis lah. Kami juga ada problem di omset, di penurunan laba, tapi enggak seterusnya. Kalau itu khusus untuk pada waktu liburan. Jadi libur sekolah itu sangat berasa kan. Tapi kami buat evaluasi, buat istilahnya persiapan untuk pada waktu pembelajaran aktif kembali. Mungkin ada beberapa produk yang harus kami jual, harus kami tambah, atau peralatan yang kami perbaiki atau kami tambah juga. Jadi kami untuk fokuskan lebih ke situ karena mungkin ada senggaknya. Jadi nggak setiap hari kita kewalahan, juga kita bisa mengatasi itu diselingi buat untuk memaksimalkan toko kami. Baik Bapak, mungkin cukup sekian wawancara dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan mengganggu waktu kegiatan Bapak. Semoga Akifas Tour ini semakin dikenal banyak orang dan bisa menaikkan omset Bapak. Amin. Terima kasih.